وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidz As-Suyuti wafat 911 Hijriah rahimahullah, dan kita sudah sampai pada hadis 4321. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Dirwatu puncak sanamil islami, puncaknya Islam itu adalah al-jihad fi sabilillah. La yanalu, tidak mencapai jihad illa kecuali afdaluhum, orang yang paling utama di antara mereka. Kata-kata dirwah artinya puncak, sanam juga puncak. Nah, maka digabung dua ini untuk penegasan betul-betul puncak. Hadis ini derajat sanadnya dhaif tetapi maknanya sahih, karena kita temukan hadis yang semisal wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal yang disebutkan dalam Arba'in Nawawi. Maka ketika Syekh Munawi mengatakan di dalam Faidul Qadir, dalam sanadnya ada rawi bernama Ali bin Yazid padahal dia dhaif. Fal husnu fadlan 'an as-sihhah min aina? Dari mana Imam Suyuti menganggap hadis ini sahih? Maka saya jawab sahihul makna. Hadisnya sahih maknanya, karena Rasulullah bersabda wa dirwatu sanamil jihad. Jadi daripada menyalahkan Imam Suyuti, lebih bagus kita mencarikan alasan untuk Imam Suyuti. Beliau mengatakan hadisnya sahih, sahih maknanya, bukan sahih sanadnya. Enggak usah nyalah-nyalahkan gitu ya. 22. Dzar, biarkanlah an-nasa, para manusia, ya'malun, beramal. Fa innal jannah, karena sesungguhnya jannah itu mi'atu darajat, ada 100 derajat. Ma baina kulli darajataini, antara setiap 2 derajat, kama baina as-sama'i wal ardh, seperti antara langit dan bumi, jauh sekali. Wal firdaus, dan surga firdaus itu adalah a'laha darajatan, yang paling tinggi derajatnya, wa awsatuha, dan paling bagusnya. Awsat ini bukan tengah tapi bagus. Wa fawqaha, dan di atasnya ada arsyur rahman, singgasana Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha, dan dari surga firdaus, tafajjaru, memancar anharul jannah, sungai-sungai jannah. Fa idza sa'altumullah, maka kalau kalian meminta kepada Allah, fasaluhul firdaus, maka mintalah surga firdaus. Allahumma inna nas'aluka firdaus, Allahumma inna nas'aluka firdaus, Allahumma inna nas'aluka firdaus. Amin ya rabbal alamin. Masuk jannah dengan sebab rahmat Allah, tetapi derajatnya jannah dengan sebab amal kita. Jadi masuknya jannah karena rahmat. Setelah masuk jannah, derajatnya di mana itu sesuai amal. Wa kullin darajatun mimma amilu. Nah, kalau amalnya tinggi, maka surganya ini di firdaus. Para ulama mengatakan singgasana Allah ini adalah makhluk yang paling indah, sehingga surga yang paling dekat dengan singgasana Allah berarti surga paling indah, karena dekat dengan makhluk yang paling indah, yaitu singgasana Allah subhanahu wa ta'ala. 23. Dharu, tinggalkanlah al-hasna, wanita cantik, al-aqim, yang mandul. Wa alaikum, dan lazimilah, maksudnya nikahilah, bisaudai, wanita hitam, al-walud, yang subur. Hadis ini palsu. Maksud hadis ini adalah kalau mencari istri itu bukan intinya di cantiknya, tapi lebih inti di suburnya. Sehingga kalau hanya ada 2 pilihan, cantik mandul, hitam subur, suruh milih hitam yang
tujuan dari menikah akan tercapai, yaitu banyaknya anak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa bataru ma kataballahu lakum. Kumpulilah istri dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian, yaitu 2, pahala dan anak. Ya, maka mengumpuli istri salah satu tujuannya untuk mendapatkan keturunan. 24. Dharu, biarkanlah al-arifin, orang-orang yang kenal dengan Allah, al-muhaddatsin, orang-orang yang mendapatkan ilham, orang yang diberi ilham, min ummati, dari umatku. La tunziluhum, jangan kalian itu memposisikan mereka al-jannata, ke dalam surga, wal nar, tidak pula neraka, hatta sehingga yakuna Allah, adalah Allah alladzi yaqdi fihim, yang Allah itu memutuskan pada mereka yaumul qiyamah, besok pada hari kiamat. Ini hadisnya juga palsu. Yang dimaksud al-arifin al-muhaddatsin, orang-orang yang mengenal Allah dan mendapatkan ilham, ini yang dimaksud adalah orang-orang yang majdu, orang-orang yang sudah tercabut akalnya saking cintanya kepada Allah, sehingga kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak sesuai syariat dalam zahir mata kita. Misalnya, saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melihat makhluk ini semuanya seolah-olah tidak ada, sehingga muncul pada mulutnya mengatakan ana rabbu, sayalah Allah. Ini kan kalimat kafir ya. Nah, orang-orang seperti itu saking cintanya kepada Allah sehingga tidak bisa melihat makhluk, yang terlihat adalah Allah yang menciptakannya, sampai keluar kata-kata syatoha, kata-kata yang aneh-aneh. Nah, orang-orang seperti itu jangan diputuskan sebagai ahli surga atau ahli neraka. Udah, zahirnya jelek jangan diikuti, tetapi jangan disalahkan karena memang sudah majdu, akalnya sudah tercabut gara-gara saking cintanya kepada Allah tadi. Karena itu seperti tokoh-tokoh yang terkenal Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini kan ulama berselisih pendapat. Imam Biqai mengatakan Ibnu Arabi kafir. Imam Suyuti membantah, menulis kitab yang mengatakan membela Ibnu Arabi. Al-Biqai menulis kitab Tanbihu al-Ghabi ila takfir Ibni Arabi, mengingatkan orang-orang bodoh bahwasanya Ibnu Arabi sudah kafir. Nah, oleh Imam Suyuti dibantah dengan kitab yang mirip judulnya, tapi takfirnya diganti tabri'ah, membela Ibnu Arabi. Nah, ini sebenarnya Ibnu Arabi ini memang tokoh, tapi karena keluar kata-kata syatohat tadi, ya, kata-kata yang aneh-aneh, sehingga ada yang mengkafirkan. Mungkin kalau di Indonesia seperti Syekh Siti Jenar dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti itu tidak usah dibicarakan, sudah pasrahkan sama Allah. Yang penting jangan mengikuti apa yang tidak sesuai syar'i dari mereka. Mereka mengatakan anallah, saya Allah, itu jelas ngawur, tidak usah diikuti, ya. Tapi jangan disalahkan. Kenapa? Akalnya sudah majdu, sudah tercabut, ya. Nggak salah mereka. Seperti orang gila, nggak punya salah. 25. Daruni, biarkan saya, maksudnya jangan bertanya kepada saya, ma taraktukum, selama saya membiarkan kalian. Membiarkan maksudnya tidak saya suruh dan tidak saya larang, itu jangan bertanya. Dan ini hadisnya disabdakan oleh Nabi gara-gara ada orang bertanya, ya Rasulullah, haji itu setiap tahun atau hanya seumur hidup sekali? Nah, Rasulullah kemudian mengatakan, daruni ma taraktukum, nggak usah banyak tanya gitu. Saya tidak mengatakan setiap tahun, ya nggak usah tanya. Fa inna, karena sesungguhnya tiada lain halaka binasa man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian dikathrati su'alihim. Pertama, dengan sebab banyaknya pertanyaan mereka, yaitu pertanyaan yang tidak diperlukan tadi. Kemudian yang kedua, wakhtilafihim, maksudnya wa bikhtilafihim, dan dengan sebab menyelisihinya mereka ala anbiya'ihim,
kepada nabi-nabi mereka. Jadi wawunya ini atofnya kepada kasrati, ya. Bi kasrati wa bi ikhtilafi. Tidak kembali kepada soal. Karena kalau dikembalikan kepada soal berarti bi kasrati su'alihim wa bi kasrati ikhtilafihim. Salah itu. Karena menyelisih Nabi itu sedikit banyak enggak boleh. Menyelisih Nabi hanya satu kali enggak boleh. Maka wakhtilafihim, yaitu dengan sebab mereka menyelisih Nabi mereka meskipun hanya satu kali, nah itu sudah menyebabkan mereka binasa. Jangan menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita menarik dari guru kami Syekh Abu Firas. Sore tadi saya mendengarkan dari beliau. Seorang khalifah namanya Harun Ar-Rasyid. Dia pernah dia memenjarakan pamannya sendiri di penjara. Kenapa? Harun Ar-Rasyid menyampaikan satu hadis Nabi SAW. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Bahwasanya Nabi Adam dan Nabi Musa debat. Nabi Musa kalah debat. Maka pamannya kemudian muncul pertanyaan, mata yaltaqiyan? Kapan dua nabi ini bertemu? Nabi Adam itu sudah lama mati, Nabi Musa kan umat terakhir, kok bisa bertemu? Harun Ar-Rasyid marah. Kamu membantah sabda Nabi SAW. Kalau Nabi sudah bersabda itu nggak usah pakai akalmu, sudah terima saja, pakai hati. Mau masuk akal, mau tidak masuk akal, ini sabda Nabi pasti benar. Ketemu di mana? Nggak usah tanyakan. Kamu belum pernah ketemu dengan Nabi Adam. Tapi yang jelas Nabi Adam sama Nabi Musa berdebat, yakini saja. Nah, debatnya gimana, di mana, nggak usah ditanyakan. Akhirnya dipenjarakan pamannya tadi. Beliau mengatakan, kamu tidak akan saya keluarkan dari penjara sampai kamu jelaskan kepada saya sumber mikirmu itu dari mana. Jadi beliau Harun Ar-Rasyid itu pengen membasmi pikiran sesat tadi dari akarnya. Kalau sumbernya dari kitabnya itu di mana, judulnya apa, mau dibakar oleh Harun Ar-Rasyid. Dari seseorang guru yang mengajar itu gurunya siapa dia, mau dibasmi oleh Harun Ar-Rasyid. Sampai beberapa lama kemudian pamannya ini mengatakan, sebenarnya pertanyaan itu hanya muncul saja dalam benak saya, bukan dari guru, bukan dari buku. Akhirnya kemudian dilepaskan oleh Harun Ar-Rasyid setelah dia tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan menyelisih para nabi. Apa yang disampaikan Nabi pasti benar. Fa'idha, maka apabila amartukum, saya perintahkan kalian bisyai'in dengan sesuatu, fa'tu minhu, maka datangilah darinya, maksudnya lakukan mastata'tum, semampu kalian. Wa idza nahaitukum, dan apabila aku melarang kalian an syai'in dari sesuatu, fad'uhu, maka tinggalkan. Untuk perintah semampunya, untuk larangan tinggalkan total. Nah, karena itulah mayoritas ulama mengambil kesimpulan an-nahyu aqwa minal amri. Larangan lebih kuat daripada perintah. Sehingga kalau ada larangan bertentangan dengan perintah, dimenangkan larangan. Misalnya, habis subuh jangan sholat sunnah. Tapi kita habis subuh masuk masjid. Habis subuh kalau kita masuk masjid, Nabi mengatakan, kalau kamu masuk masjid maka sholatlah 2 rakaat. Nah, ini ada larangan dan perintah. Perintah sholat tahiyatul masjid dan larangan untuk sholat setelah subuh. Nah, menurut mayoritas ulama, an-nahyu aqwa minal amri, sehingga tidak ada sholat tahiyatul masjid habis subuh. Menyelisih mereka Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, dikuatkan perintah sholat tahiyatul masjid dengan alasan yang lain. Berikutnya 26, zakatul janin, penyembelihan untuk janin itu adalah zakatul ummi, penyembelihan untuk induknya. Maksudnya adalah kalau kita menyembelih satu hewan bunting, kemudian di dalam perutnya ternyata ada janin yang sudah mati ketika kita belah perutnya, itu sudah halal karena sudah mengikuti penyembelihan terhadap induknya. Induknya disembelih halal, berarti semua badannya termasuk janinnya adalah halal. Makanya muncul kaidah mengatakan at-tabi'u tabi'un, pengikut itu hukumnya mengikuti. Janin itu kan hanya cabang, nah, maka hukum
mengikuti kepada induknya. Induknya sudah halal, berarti cangkangnya juga halal. Kecuali kalau janinnya tadi keluar dalam keadaan masih hidup, nah itu harus disembelih. Kalau keluar dalam kondisi mati sudah halal. Dan ini pendapat mayoritas ulama, kecuali satu ulama yaitu Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, kalau kita menyembelih kambing bunting ada janinnya, maka janinnya haram. Terus gimana dengan hadis ini? Beliau membaca dengan bacaan fathah, zakatul janin, penyembelihan untuk janin. Zakata ay kadzakati, seperti penyembelihan untuk induknya. Induknya harus disembelih lehernya, berarti janinnya juga harus disembelih lehernya. Maka kalau janinnya lahir dalam keadaan mati, ya sudah haram. Tapi pendapat seperti ini, kata Ibnul Munzir, tidak ada satupun ulama yang mengatakan selain Abu Hanifah, sehingga bisa dikatakan sebagai pendapat yang syadz, yang janggal. Maka tidak usah diikuti pendapat Abu Hanifah ini. Abu Hanifah punya dua murid yang populer, namanya Abu Yusuf, satu lagi Asy-Syaibani, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, dua muridnya Abu Hanifah ini dalam bab ini menyelisih Abu Hanifah. Jadi nggak cocok dengan pendapatnya gurunya. Kenapa? Lemah menurut dua murid ini. Dan cerita ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa Abu Hanifah itu sangat toleran, membebaskan muridnya untuk berbeda pendapat. Saya punya pendapat begini, kamu punya pendapat yang lain, nggak ada masalah. Yang penting kamu punya hujah. Nah, maka Abu Hanifah di sini ada keistimewaan padanya. Keistimewaannya apa? Toleran, tidak memaksa murid untuk mengikuti mazhabnya gurunya. Ya. Hanya dia menyampaikan, dalil saya begini, hujah saya begini. Kamu punya hujah yang lain, silakan. Ya. Tapi sebagai murid harus beradab kepada gurunya, jangan bersengaja menampakkan perbedaan pendapatnya di depan gurunya tersebut. 27. Zakatul janini, penyembelihan untuk janin, idza asy'ara, kalau sudah tumbuh bulunya, itu zakatu ummi, itu adalah penyembelihan dari induknya. Artinya sudah tidak perlu disembelih lagi karena induknya sudah disembelih, berarti halal. Tapi syarat ini apa? Idza asy'ara, kalau sudah keluar bulunya. Berarti kalau belum keluar bulunya, hukumnya tidak sama. Tapi hadis ini dhaif, sehingga para ulama tidak memakai hadis ini. Mau keluar bulu, mau tidak keluar bulu, nggak peduli ya. Pokoknya janin hukumnya sama dengan induknya. Induknya disembelih halal, janinnya halal. Walakinnahu, akan tapi janin tadi yudbahu, disembelih dulu, hatta sehingga yang tertumpahkan mafihi, apa yang ada dalam dirinya, minad dam, dari darah. Nah, menyembelihnya ini tujuannya bukan untuk menyebabkan halal, tapi menyembelihnya ini semata-mata untuk mengeluarkan darah yang masih ada dalam tubuhnya. Di janinnya tadi ketika kita ambil sudah mati, nah, tetap disembelih supaya apa? Darahnya keluar yang masih ada dalam dirinya. Tapi sekali lagi hadisnya ini dhaif. 28. Zakatul mayyitati atau maitati, zakat atau penyembelihan al-maitah, bangkai, itu adalah dibawa dengan menyamaknya. Maksudnya itu adalah kalau ada bangkai hewan yang asalnya halal, misalnya kambing, asalnya halal, tapi karena bangkai dia jadi najis. Nah, maka kulitnya ini supaya bisa dimanfaatkan gimana? Disamak, yaitu bagian-bagian yang lengket pada bagian dalam kulitnya itu dibersihkan. Kalau sudah bersih, maka itu dianggap sudah dibar, ya sudah disamak. Nah, itu hukumnya sama dengan zakat, seolah-olah sudah disembelih. Artinya apa? Kalau hewan sudah disembelih, kan kulitnya kan suci. Nah, maka kalau bangkai sudah disamak kulitnya juga suci. Tapi hanya suci untuk dipakai, bukan suci untuk dimakan. Nggak boleh dimakan. Dipakai untuk tas, untuk
sandal, untuk jaket, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dimakan nggak boleh. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana kalau saya sudah menyamak kulit tadi, kemudian saya jual? Saya jual, kemudian duitnya digunakan untuk beli nasi goreng, nah, boleh nggak? Kan sama dengan makan. Nah, di sini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh dijual, bolehnya hanya dimanfaatkan. Kalau mau dijual tidak boleh, bolehnya diberikan hadiah. Jual beli nggak boleh. Karena kalau kita jual, nanti kita manfaatkan uangnya, kita makan uangnya, tidak boleh. Nah, sebagian lagi berpendapat sesuatu yang boleh dimanfaatkan berarti boleh dijual. Kalau boleh dijual berarti boleh dimakan harganya. Nah, karena khilafiyah lebih baik dihindari. 29. Zakatu penyembelihan kulli maskin, setiap kulit itu adalah dibaru dengan cara menyamaknya. Maksudnya tadi ya, kulit bangkai yang hewan yang asalnya halal, kalau sudah disama itu seolah-olah seperti hewan yang disembelih. Kulli maskin, setiap kulit. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang saya pilih adalah kulit untuk hewan yang asalnya halal, kambing, sapi, kerbau. Pendapat yang kedua mengatakan namanya setiap kulit ya setiap kulit. Kulit ular juga sama, kulit harimau juga sama. Pendapat yang ketiga, tapi ini dianggap syarr, setiap kulit termasuk yang najisnya mukhallathah, yaitu kulit babi sama kulit anjing. Tapi ini pendapat ketiga ini syarr, maka jangan dipakai. Sehingga kalau ada yang memakai kulit ular sebagai dompet, itu dimaklumi saja, karena ada pendapat yang membolehkan. Tapi kalau saya pilih pendapat pertama, ini hanya kulit binatang yang halal. Kalau ular itu haram, udah nggak bisa diapa-apakan, haram buang. Maka nggak mau saya pakai dompet kulit ular, nggak mau. Kalau ada yang mau pakai seperti itu, ya itu pendapat yang kedua. Kenapa saya pilih pendapat yang pertama? Karena sabda Nabi ini dalam kasus kambing mati. Waktu itu ada kambing mati diseret oleh orang-orang mau dibuang. Nah, maka Nabi mengatakan, kenapa tidak kamu manfaatkan kulitnya? Berarti kulit hewan yang asalnya halal. 30. Zikrullahi, ingat kepada Allah, itu adalah syifaul qulub, obat bagi hati-hati. Hati itu ada 3. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Nah, hati supaya sehat gimana? Nih, zikrullah, banyak zikir kepada Allah. Dan para ulama sepakat zikir paling utama itu adalah membaca Quran. Karena itu kalau kita banyak baca Quran, insya Allah hatinya sehat. Maka kalau bisa diwiridkan setiap hari 1 juz bagi yang kaum muslimin secara umum. Bagi para santri itu labul ilm, ya 1 hari 3 juz atau 5 juz, itu dilazimi, jadi wiridan setiap hari sampai mati nanti. Tahajud 1 juz, habis subuh 1 juz, habis duhur 1 juz, habis asar 1 juz, habis isya 1 juz, nah pas 5 juz atau 3 juz. Hadis ini derajatnya dhaif. 31. Zikrul anbiya, menyebut para nabi, minal ibadah, termasuk ibadah. Zikrus salihin, menyebut orang-orang saleh, kafarah, menghapus dosa. Wa dzikrul maut, mengingat mati, sedekah, pahalanya seperti pahala sedekah. Wa dzikrul qabr, mengingat kuburan, yuqarribukum minal jannah, mendekatkan kamu kepada jannah. Hadis ini palsu, tapi isinya benar, bahwasanya zikir qabr, mengingat kuburan, itu bisa mendekatkan kepada jannah. Kenapa? Karena amalan yang mendekatkan kepada jannah itu 2. 1, fi'lul amri, melakukan perintah Allah. Yang kedua, tarkul ma'asi, meninggalkan larangan Allah.
Allah atau maksiat. Nah, orang yang ingat kuburan, ingat mati, pasti akan muncul ini. Dia akan menghindari maksiat dan dia akan semangat untuk berbuat kebaikan. Nah, maka ini maknanya sahih, mengingat kuburan itu mendekatkan kepada jannah. Saleh, orang yang saleh, ini definisinya adalah, ini sudah saya ulang-ulang supaya nggak lupa ya. Al-qa'im bi huquqil khaliq wal khalq. Orang yang melakukan haknya Allah dan semua makhluk, maka haknya Allah dilakukan, salat 5 waktu, puasa Ramadan, apapun. Haknya makhluk juga, haknya orang tua, haknya tetangga, haknya teman, semuanya dilakukan. Kalau haknya Allah saja, haknya makhluk tidak dilakukan, tidak saleh. Ada seorang wanita yang ahli tahajud, ahli puasa sunnah, tapi ucapannya nyelekit kepada tetangga. Kata Nabi, dia finnar, dia masuk neraka. Kenapa? Karena tidak menunaikan haknya al-khalq, makhluk. 32. Dzikru Aliyin, menyebut Ali bin Abi Thalib itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini palsu. Adapun yang sahih apa? Yang sahih, man la yuhibbuka illa mu'min. Tidaklah mencintai kamu wahai Ali kecuali orang beriman, dan tidaklah membenci kamu wahai Ali kecuali orang munafik. Ini yang sahih tentang Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Dan menyebut Sayyidina Ali itu bisa dengan cara bermacam-macam. Misalnya mendoakan radhiyallahu anhu, misalnya lagi menyebut biografinya, misalnya lagi meriwayatkan hadisnya. Nah, pokoknya menyebut kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Ali memang fadilahnya banyak ya, sampai ada kitab judulnya ini, karya Imam Nasai ini, judulnya Khasa'is Ali, keistimewaan Sayyidina Ali, ditulis oleh Imam Nasai. Disebut keistimewaan artinya dia memiliki keistimewaan tadi sahabat Nabi yang lain tidak. Contohnya apa? Keistimewaan Sayyidina Ali. Contohnya adalah Sayyidina Ali ketika musim dingin pakai baju tipis, musim panas pakai jaket tebal. Maka orang yang melihat merasa heran, apa enggak sumuh? Maka dijawab oleh orang-orang, Sayyidina Ali punya keistimewaan dingin dan panas tidak terasa. Nah, sehingga meskipun dingin pakai baju tipis nggak terasa. Itu disebutkan dalam Khasa'is Ali. Tapi saya jujur ya, hadis-hadisnya sebagiannya tidak sahih, sehingga saya kumpulkan dalam buku yang lain Sahih Khasa'is Ali. Berikutnya 33. Dzakartu, saya mengingat, wa ana fi shalah, pada saat saya sedang salat, tibron, satu emas batangan, indana yang ada pada kami, fakarihtu, maka saya tidak suka, ayyabita, bahwasanya emas tadi bermalam, indana pada kami, fa'amartu, maka saya pun segera perintahkan bikismatihi, untuk membaginya. Hadis ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, bahwasanya Nabi pun ketika sholat itu bisa teringat sesuatu yang lain. Maka nggak ada masalah seperti itu. Yang penting jangan dituruti. Jadi kita pas sholat teringat sesuatu, kita malah nurut-nuruti, ngikuti, akhirnya sholatnya lupa. Tapi kalau hanya teringat saja nggak ada masalah. Nabi pun mengalami, ini tidak mengurangi pahala sholat sama sekali. Faedah yang kedua, menunjukkan bahwa setelah selesai sholat tidak harus zikir. Kalau pergi langsung karena ada suatu sebab nggak apa-apa. Ini kasusnya Nabi mengimami sholat asar. Setelah selesai sholat asar langsung meloyor pergi. Maka orang-orang yang melihat kaget semua, loh kenapa langsung pergi Nabi ini? Nah, beliau segera lagi kembali ke masjid, kemudian menyampaikan, saya tadi sholat asar teringat satu emas batangan ini.
ini adalah harta zakat ya, harta zakat yang diserahkan kepada Nabi atau sejenis itu. Maka saya tidak suka bahwa emas itu masih ada sore malam hari di rumah saya. Maka saya suruh langsung untuk membaginya sore ini. Maka ini sekaligus menunjukkan disyariatkannya untuk tarku at-taswif, meninggalkan menunda-nunda, nanti saja jangan. Karena nanti saja itu dari setan. At-taswif jundu iblis, menunda-nunda itu hakikatnya adalah tentaranya setan. Karena itu para ulama mengatakan 3 perkara supaya kebaikan kita sempurna. Pertama, ta'jiluhu, disegerakan. Yang kedua, tasghiruhu, dikecilkan. Jangan kita anggap sudah berbuat besar, meskipun perbuatannya besar tapi anggap kecil. Yang ketiga, tastiruhu, disembunyikan, jangan dicerita-ceritakan. Oh, saya sudah gini. Nah, maka segerakan amalan baik, kecilkan, jangan dibesar-besarkan, dan disembunyikan, jangan dicerita-ceritakan. Menunjukkan juga bahwa boleh kita menyuruh untuk melakukan tugas yang menjadi kewajiban kita, karena di sini Nabi tidak membagi sendiri, tapi beliau hanya memerintahkan amaratu. 34, zimmatul muslimin, perlindungan dari umat Islam itu adalah wahidatun, satu maksudnya sama, sederajat. Jadi artinya gini, siapapun umat Islam, baik itu kalangan rakyat jelata maupun kalangan pejabat, itu derajatnya satu dalam hal boleh memberikan perlindungan kepada orang kafir. Misalnya nih, ada orang Israel kafir ingin datang ke Indonesia menjenguk saudaranya Muslim di Indonesia. Nah, ini saudaranya Muslim khawatir kalau si Israel kafir ini masuk Indonesia akan dibunuh oleh orang-orang Indonesia. Maka dia kasih perlindungan. Ini si Israel ini saudara saya kasih perlindungan. Nah, kalau sudah dikasih perlindungan, maka berlaku untuk setiap umat Islam, tidak boleh membunuh orang tadi. Maka Nabi mengatakan fa'in jarat, maka apabila memberikan perlindungan alaihim, atas orang-orang Muslim, maksudnya memberikan perlindungan kepada seorang kafir supaya tidak dimadarati oleh orang-orang Muslim, jairatan, seseorang yang memberikan perlindungan, fala takhfiruha, maka jangan kalian merusak perlindungan tadi. Fa inna, karena sesungguhnya likulli ghadirin, untuk setiap orang yang berkhianat itu ada liwaan, bendera, yu'rafu bihi, yang dia akan dikenal dengan bendera tadi yaumul qiyamah, besok pada hari kiamat. Jadi dipermalukan oleh Allah karena dia sudah melakukan pengkhianatan dengan cara merusak perjanjian atau perlindungan yang sudah dibuat oleh salah satu umat Islam tadi. 35, dzanbul alim, dosanya orang yang berilmu, dzanbun wahid, itu cuma satu dosa. Wa dzanbul jahil, dosanya orang bodoh, dzanbani, 2 dosa. Apa maksudnya 2 dosa? 1, dosa melakukan maksiat tadi. Yang kedua, dosa tidak mau mempelajari ilmu agama. Jadi misalnya ada orang tidak tahu kalau ternyata khalwat atau guncengan laki perempuan itu haram. Nah, maka kalau ada orang tidak tahu guncengan laki perempuan haram, sehingga dia bawa pacarnya ke sana kemari, dosanya double 2. Dosa pertama guncengin cewek, dosa kedua nggak mau hadir di pengajian. Tapi kalau orang yang sudah paham, dosanya 1. Dosanya 1 itu apa? Melakukan maksiat tadi. Sebenarnya dia sudah paham, wah sebenarnya ini dosa ini, tapi cantik sekali. Nah berarti dosanya 1. Tapi hadis ini dhaif ya, hadisnya dhaif. Dan ada hadis yang bertentangan dengan hadis ini. Nih, wa
wailul liman la ya'lam walau syaa Allah la'allamahu wahidun minal wail. Binasa orang yang tidak tahu, satu kali binasa. Wa wailul liman ya'lam wa la ya'mal sab'un minal wail. Adapun orang yang sudah tahu tapi tidak mau mengamalkan, maka itu 7 kebinasaan. Tapi hadis ini juga dhaif. Jadi 2 hadis ini bertentangan tapi sama-sama apa? Dhaifnya. Jadi yang benar gimana? Ya enggak tahu, sama-sama dhaifnya. Dan dosa itu adalah termasuk perkara yang apa? Yang gaib, sehingga kita tidak ngerti bagaimana nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala ulama huma mutanaqidun. 2 hadis ini apa? Bertentangan tapi sama-sama dhaifnya. 36. Dzanbun la yughfar, ada dosa yang tidak bakal diampuni kalau mati dalam keadaan membawa dosa tadi. Wa dzanbun, ada dosa la yutrak, yang tidak bakal dibiarkan. Wa dzanbun yughfar, dan ada dosa yang bisa diampuni. Kemudian diperinci, fa ammal ladzi la yughfar, adapun dosa yang tidak bakal diampuni, fasyirku billah, syirik kepada Allah. Maksudnya kalau mati dalam keadaan syirik tidak bakal diampuni. Yang kedua, wa ammal ladzi yughfar, adapun yang bisa diampuni, fa dzanbul 'abdi, dosanya hamba, bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah. Ini terserah ya, bisa diampuni bisa tidak, terserah Allah. Wa ammal ladzi la yutrak, adapun dosa yang tidak bakal dibiarkan, fa dzulmul ibad, maka zalimnya para hamba, ba'dihim ba'dhan, sebagian kepada sebagian yang lain. Ini tidak bakal dibiarkan alias pasti akan dikisoskan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalaskan oleh Allah. Hadis ini sanadnya dhaif, tetapi maknanya dikuatkan hadis berikutnya. 37. Dzanbun yughfar wa dzanbun la yughfar wa dzanbun yujaza bihi. Fa amma dzanbul ladzi la yughfar fasyirku billah, wa amma dzanbul ladzi yughfar fa 'amaluka bainaka wa baina rabbik, wa amma dzanbul ladzi yujaza bihi, adapun dosa yang pasti dibalas, fa dzulmuka akhaka, maka zalimmu kepada saudaramu, yaitu saudara sesama muslim. Ini hadisnya juga dhaif sanadnya, tapi saya temukan hadis yang semakna dengannya. Dan ini sahih. Az-zulmu thalathah, zalim ada 3. Zalim yang tidak bakal diampuni Allah, zalim yang diampuni Allah, zalim yang tidak bakal dibiarkan oleh Allah. Nah, jadi kalau dengan lafal dzanbun dosa, ini hadisnya apa? Dhaif. Tapi yang hasan atau yang sahih dengan lafal zalim. Nah, ini diriwayatkan oleh Bazzar dan derajatnya hasan. Karena itu ketika di sini Imam Suyuti mengatakan sahih, itu maksudnya apa? Sahihul makna. Kalau sanadnya dhaif, tapi kalau maknanya sahih karena sesuai dengan hadis ini ya. Wasahha. Berikutnya 37 sudah. 38. Zahabul basar, lenyapnya mata, maksudnya buta. Maghfiratul lidzunub, diampuni dosa-dosa. Wa zahabus sam', lenyapnya pendengaran, menjadi tuli. Maghfiratul lidzunub, diampuni dosa-dosa. Wa ma naqasa, dan apa yang berkurang minal jasadi, dari tubuh, fa'ala qadri dzalik, maka sesuai kadar tersebut. Jadi maksudnya kalau matanya sampai buta, nah itu dosa-dosa semuanya dihapuskan. Tapi kalau tidak buta tapi hanya kurang ya, dosanya berkurang sedikit juga. Atau matanya tidak buta dua-duanya, tapi satu saja yang buta, masih bisa melihat satu, dosanya dikurangi sebagiannya, seperti itu. Dan hadis ini termasuk hadis yang palsu. Tapi saya temukan hadis yang mirip. Apa hadisnya? Nih, man tasaddaqa bi syai'in min jasadihi, barang siapa yang mensedekahkan sesuatu jasadnya,
u'tiya biqadri ma tasaddaq, dia dikasih pahala sesuai kadar sedekahnya. Sedekah dengan sesuatu jasadnya maksudnya ketika ada seseorang yang termadoroti oleh seseorang yang lain sampai jasadnya ada yang kurang. Misalnya setrongan ya, ditabrak orang sampai matanya satu, beliau kurang. Nah, beliau tidak minta ganti rugi tapi memaafkan. Ini namanya tasaddaqa bi syai'in min jasadi. Maka beliau dapat pahala sesuai kadar apa yang beliau sedekahkan. Nah, satu mata itu nilainya berapa? Kalau misalnya satu mata nilainya 1 triliun, nah berarti beliau dapat pahala seperti sedekah 1 triliun. Nah, ini hadisnya mirip ya. Tapi kalau di sini tadi maghfirah, diampuni dosa-dosanya, nah ini tidak sahih. Adapun yang sahih adalah dia mendapatkan pahala sesuai apa yang disedekahkan dari jasadnya tadi. 39. Zahaba telah pergi al-muftirun, orang-orang yang berbuka al-yauma pada hari ini bil ajr dengan pahala. Maksudnya adalah pada waktu safar Nabi SAW, kemudian orang-orang yang puasa itu pada loyo semuanya. Akhirnya pada waktu singgah di satu tempat mereka tidur semua rebahan. Yang tidak puasa mereka bekerja. Mereka membuat kemah, mereka memberi minum kepada onta-onta, menyiapkan tempat. Nah, maka Rasulullah berkomentar, "Zahabal muftirun al-yawma bil ajr." Ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya berbuka pada saat safar lebih utama daripada berpuasa. Apabila berpuasa menyebabkan kelemahan tadi. Yang kedua, al-khairu al-muta'addi afdalu minal khairi al-qasir. Kebaikan yang sifatnya muta'addi, menyebar kepada orang lain, itu lebih utama daripada kebaikan yang hanya untuk diri sendiri. Puasa itu hanya untuk diri sendiri, sementara bekerja membantu orang lain adalah al-khair al-muta'addi. Karena itu salah satu fikihnya Ibnu Mas'ud ya, beliau mengatakan inni la atruku shauman nafli li'annahu yud'ifuni 'anit tilawati. Saya itu tidak banyak puasa sunnah karena menyebabkan saya jadi lemes baca Quran. Nah, maka beliau mendahulukan baca Quran daripada puasa. Kalau ada orang yang ahli puasa dan ahli baca Quran, sangat bagus sekali ya. Mengumpulkan dua kebaikan. 40. Zahabat telah lenyap an-nubuwwatu kenabian, wa baqiyat dan tersisalah al-mubasysyirat kabar gembira. Yang dimaksud kabar gembira itu adalah mimpi yang baik. Dari mana taunya? Dari hadis setelahnya. Zahabatin nubuwwatu, telah lenyap kenabian, fala nubuwwata ba'di, tidak ada lagi nabi setelah saya. Ilal mubasysyirat, selain kabar gembira yaitu ar-ru'ya shalihah, mimpi yang baik, yarah rajul, yang seseorang itu melihatnya dalam mimpi, autoralahu, atau dilihat untuk dia. Dilihat untuk dia maksudnya orang lain yang bermimpi tentang orang tadi. Misalnya Syekh Albani itu pernah ditelepon oleh seorang wanita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh Albani, iya. Mohon maaf Syekh, saya seorang wanita dari Amerika atau dari Inggris, dari luar negeri. Saya bermimpi tentang antum. Boleh nggak saya ceritakan? Silakan. Maka beliau mengatakan, saya bermimpi Rasulullah berjalan. Kemudian di belakangnya itu panjenengan berjalan, mengikuti persis langkahnya Rasulullah. Rasulullah berjalan ke sana, panjenengan mengikuti langkahnya. Belum selesai ceritanya, langsung Syekh Albani menangis, teleponnya ditutup. Karena beliau khawatir itu menimbulkan kesombongan dalam dirinya. Ini ulama yang betul-betul begitu. Kalau ulama yang bukan ulama, pasti dia akan sombongkan dirinya. Wah, ada orang mimpi tentang saya, jadi saya wali betul. Nah, nggak begitu. Ini namanya turalah, dilihat mimpi untuk beliau. Ru'ya salihah, mimpi yang baik. Ini hukum asalnya diberikan kepada orang-orang beriman, hukum asalnya.
Tapi para ulama katakan sesuai dengan pengalaman atau tajribah, itu bisa saja orang-orang jelek dan orang kafir dapat mimpi baik dari Allah. Kalau bisa begitu, itu tujuannya Allah ingin memperbaiki diri dia. Kamu itu kafir, kamu itu jelek, maka ditegur oleh Allah, kamu jadi orang yang baik, karena kamu bisa memperbaiki dirimu. Dan ini perkataan ini, bahwasanya orang kafir bisa mimpi baik, itu dikuatkan dengan dalil surat Yusuf. Dalam surat Yusuf ada dua orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf, mimpi tapi mimpinya baik, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga mimpinya raja di masa Nabi Yusuf, itu rajanya raja kafir. Nah, ternyata dia mimpinya mimpi yang baik, karena dia mungkin meskipun dia orang kafir, tapi dia adil di dalam merawat rakyatnya. Akhirnya diberi mimpi oleh Allah yang bisa bermanfaat untuk rakyatnya. Nah, sehingga tidak harus orang yang mimpi yang baik itu berarti dia selalu orang soleh, enggak harus. Orang fajir bisa, orang kafir juga bisa. Bahkan 42 Zahabat telah lenyap al-Uzza, berhala Uzza, fala Uzza, maka tidak ada Uzza lagi ba'dal yaum, setelah hari ini. Ini hadis dhaif, dan ini disabdakan setelah Nabi menyuruh Uzza dihancurkan. 43 Dzul dirham, ini orang yang punya 2 dirham, asyaddu hisaban, lebih dahsyat hisabnya, min dirham, dari orang yang punya 1 dirham. Wa dzul dinarain, dan orang yang punya 2 dinar, asyaddu hisaban, lebih dahsyat hisabnya, min dinar, daripada orang yang punya 1 dinar. Karena itu lebih bagus menjadi miskin daripada menjadi kaya. Karena semakin kaya semakin lama hisabnya. Pilih miskin apa kaya? Pilih kaya tanpa hisab, tanpa ada. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis palsu. 33 Tapi hadisnya ini benar nggak isinya? Benar, karena kita temukan yang semisalnya. Lil hisab, ada 2 perkara yang dibenci oleh manusia. Dia benci mati, padahal mati lebih baik daripada fitnah dunia. Dan dia benci sedikit harta, padahal sedikit harta lebih sedikit hisabnya, lebih ringan hisabnya. Ini sahih, menguatkan hadis yang sedang kita baca ini. Meskipun hadis yang kita baca ini memang dhaif ya, tapi apa? Maknanya sahih. Berikutnya, dzul sultan, orang yang punya kekuasaan, wa dzul ilm, dan orang yang punya ilmu, maksudnya ilmu agama. Ahaqqu, lebih berhak, bi syarafil majlis, dengan bagian depan dari majlis. Nah, jadi misalnya Pak Prabowo datang di pengajian kita ini, silahkan duduk Pak Prabowo di depan. Ngisor begini, tapi yang penting di depan. Syaraf itu mulia, ya, mulianya majelis apa? Di depan. 45 Dzul wajhain, orang yang punya 2 wajah, fid dunya, di dunia, ya'ti yaumul qiyamah, akan datang pada hari kiamat, walahu wajhan, dia mendapat memiliki 2 wajah, min narin, dari api neraka. Ini hadis tentang orang munafik, dan hadis ini palsu. 46 Zailul mar'ati, zail itu bagian bawah dari baju seorang wanita. Zailul mar'ah, bagian bawah dari bajunya seorang wanita, itu panjangnya shibrun, 1 jengkal, supaya telapak kakinya tertutupi. Hadis ini sahih. Maka hadis ini menunjukkan bahwa telapak kaki perempuan adalah aurat, sehingga harus ditutup dengan cara panjang roknya, androknya. Nah, itu adalah 1 jengkal setelah telapak kakinya, sehingga telapak kakinya tertutup. Karena dulu belum ada kaos kaki, sekarang sudah ada kaos kaki, tidak harus panjang seperti itu. Kemudian 47 zailuki, zailmu ini yang dimaksud adalah Fatimah atau Ummu Salamah. Ya, ada 2 riwayat. Riwayat pertama, Fatimah, wahai Fatimah, zailmu itu dirham, sepanjang 1 hasta. Riwayat yang kedua, Ummu Salamah, 1 hasta itu adalah 2 jengkal. Maka maksudnya adalah, kalau 2 hadis ini digabungkan,
Lebih baik seorang perempuan kalau memanjangkan zailnya itu hanya 1 jengkal, lebih baik. Tapi kalau dia merasa butuh lebih panjang, maka maksimalnya 1 hasta, 2 jengkal. Kalau lebih dari 2 jengkal, maka masuknya apa? Isbal haram. Jadi laki-laki itu ada 3 aturan bajunya. Paling afdal setengah betis, yang boleh pada mata kaki, yang haram di bawah mata kaki, isbal. Kalau perempuan yang paling afdal 1 jengkal, panjangnya ke bawah setelah mata bawah, setelah telapak kaki. Yang boleh 2 jengkal, yang haram lebih dari 3 jengkal, isbal namanya. Maka isbalnya laki-laki dengan isbalnya perempuan berbeda. Ini yang dapat kita baca karena sudah selesai huruf dzal, maka insya Allah huruf berikutnya yaitu alif lam dzal kita baca pada waktu yang akan datang, yaitu hadis tentang bahwa lalat itu semuanya di dalam neraka. Nah itu nanti penjelasannya pada waktu yang akan datang insya Allah.